Dengan kedatangan Wang Ling, Ouyang Hua dan sukunya terselamatkan dari Laoyan. Wang Ling mengeluarkan bendera larangan. Gas batasan dengan cepat bergerak memperbaiki dan meningkatkan kekuatan formasi kuno yang hampir pecah. Setelah itu Wang Ling bergerak keluar dari lembah, berhadapan dengan Laoyan. Laoyan dengan dingin bertanya pada Wang Ling dari sekte mana. Wang Ling dengan sombong bertanya mau bicara omong kosong atau tidak ingin berperang. Laoyan tertawa marah atas kesombongan Wang Ling. Karena kamu terlihat familiar, aku tidak akan menyerang seorang teman. Namun karena ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wang Ling segera mengeluarkan pedang surgawi, mengayunkannya dan energi pedang melesat seperti kilat. Pada saat yang sama, pedang bulan juga mengikuti di belakangnya. Melihat serangan ini, Laoyan berpikir Wang Ling adalah kultivator dari sekte pedang dahulu. Jadi dia meminta menyerahkan kristal roh iblis dan dia tidak akan menyakiti Wang Ling. Namun ketika energi pedang mendekat, Laoyan menggunakan pedang hitam untuk memblokir energi pedang. Saat berbenturan, energi pedang hancur, tubuh Laoyan terlempar beberapa kaki dan pedang hitam di tangannya retak. Dia sangat marah, tangannya membentuk segel. Kamu berani merusak pedangku, hari ini kamu akan mati. Nyala api hitam muncul di telapak tangannya. Dia berteriak saat tangannya menunjuk. Bumi memadamkan api, bakar dia. Nyala api hitam melesat ke depan dan berubah menjadi bola-bola api kecil yang tak terhitung jumlahnya, menghujani Wang Ling. Namun tiba-tiba pedang bulan seperti kilat menyerang ke arah hatinya. Di saat kritis, Laoyan dengan cepat mundur 3 inci dengan ekspresi dipenuhi ketidakpercayaan. Dia melihat darah di dadanya terpancar dan segera menelan pil obat penyembuhan. Wang Ling menyipitkan matanya. Laoyan dapat menghindari serangan kejutan dari pedang bulan. Niat membunuh muncul di matanya dan dengan memanfaatkan kesempatan ini, Wang Ling menerjang maju, mengabaikan bola-bola api hitam yang menghujaninya. Laoyan mengguncang pedang di tangannya. Pedang tersebar. Pedang itu segera hancur dengan cepat menyerbu Wang Ling. Wang Ling membentuk segel, melepaskan segel kekuatan hidup dari seni pembantaian surgawi. Gas abu-abu dengan cepat membentuk pertahanan menyelimuti tubuhnya, dan 2 simbol muncul di keningnya. Di saat itu juga, bola-bola api hitam tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa, menerkam ke arah Wang Ling diikuti pecahan pedang hitam. Wang Ling juga segera melepaskan teknik jari kematian, dan 2 kekuatan akhirnya bertabrakan. Ledakan dahsyat menghancurkan bumi langsung terjadi dari titik kontak. Gelombang kejut besar menyebabkan langit berubah warna diikuti retakan yang tak terhitung muncul di bumi. Bahkan gelombang energi iblis itu didorong mundur menjauh. Tetapi gelombang energi iblis menyerbu kembali seperti pasukan kuda yang berlari kencang untuk sekali lagi menutupi area ledakan. Di saat itu juga Laoyan bergerak mundur dengan ekspresi gembira, menatap daerah ledakan, berpikir telah membunuh Wang Ling. Sayangnya sosok Wang Ling berjalan selangkah demi selangkah di udara kosong. Melambaikan tangannya, gelombang energi iblis terbelah 2. Laoyan terkejut dan segera menyadari Wang Ling adalah murid baru Tia Yunzi, terkenal karena teknik jari kematian dan bertempur dengan kultivator kekuasaan, bahkan memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Jika Laoyan tahu dari awal dia tidak akan pernah menyerang Wang Ling, jadi dia segera bergegas melarikan diri. Tetapi Wang Ling tidak membiarkan hal itu, karena telah kehilangan simbol kehidupan akibat ledakan besar tadi. Segel kekuatan hidup adalah asuransi baginya di masa depan. Dia menghabiskan semua upaya untuk menghasilkan 3 simbol.
Wang Ling dipenuhi dengan niat membunuh mengeluarkan cambuk laser jiwa. Tubuhnya berteleportasi, muncul kembali di belakang Laoyan dan dengan kejam mengayunkan cambuk. Laoyan berbalik, tangannya dengan cepat memancarkan 5 titik cahaya, lepaskan segel 5 darah untuk menyegel harta Wang Ling. Namun ketika tangannya meraih cambuk, ujung cambuk mengeluarkan cahaya hitam dan menjalar ke tangan Laoyan sampai dia menarik diri dengan ekspresi terkejut. Di saat itu, cambuk menghantam punggungnya. Tubuhnya bergetar dan menyadari senjata ini merusak jiwa. Dia dengan cepat mengeluarkan asap hitam beracun yang segera mengurung tubuh Wang Ling dan bergerak melarikan diri memasuki gelombang energi iblis dan menghilang. Wang Ling dengan cepat membentuk segel. Angin berhembus kencang dan menghancurkan asap hitam. Dia dengan cepat mengejar Laoyan di kedalaman gelombang energi iblis. Melihat Wang Ling terus mengejar, Laoyan menyerap energi iblis di sekitarnya dengan menahan rasa sakit dan meraung marah. Kemudian tangan kanannya memegang dadanya dan berteriak, "Teknik iblis terlarang, roh surgawi keempat." Hantu surgawi segera terbentuk, menyebabkan energi iblis menjauh dan di bawah kontrol Laoyan. Iblis itu menyerbu ke arah Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan pedang surgawi dan diayunkan. Energi pedang melesat diikuti pedang bulan. Hantu surgawi membuka mulutnya dan dengan mudah melahap energi pedang. Sementara pedang bulan menerobos tubuh hantu surgawi tanpa menimbulkan kerusakan. Tetapi targetnya adalah Laoyan. Namun hantu surgawi segera membentuk lapisan pelindung di depan Laoyan dan memblokir serangan pedang bulan. Melihat serangannya tak mempan, Wang Ling mengeluarkan bendera $1 miliar jiwa dan beberapa jiwa utama yang tersisa terbang menyerbu. Hantu surgawi terkejut. Ini merupakan makanan bergizi gratis dan dengan cepat menerjang maju. Wang Ling juga beraksi, melewati hantu surgawi dan jarinya mengumpulkan energi spiritual iblis, lepaskan jari iblis. Laoyan segera memerintahkan hantu surgawi kembali, tetapi hantu surgawi tidak menanggapi, bahkan berkhianat pada tuannya di bawah makanan bergizi gratis ini. Laoyan dengan terpaksa mengeludahkan berbagai macam asap hitam ke arah Wang Ling dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berteleportasi ke arah hantu surgawi. Tetapi Wang Ling dengan cepat mudah menetralisir asap racun dengan 2 simbol yang menyelimutinya dari teknik segel kekuatan hidup. Wang Ling menerjang melalui lapisan awan racun, mengirimkan jari kuat yang dipenuhi dengan energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Laoyan dengan cepat membentuk segel dengan tangan kirinya. Energi hitam melesat dari jarinya dan bertabrakan dengan serangan jari iblis. Di tengah tabrakan itu, menghasilkan bola energi spiritual iblis dari 2 belah pihak. Akhirnya Laoyan hampir tidak mampu bertahan lagi. Wajahnya suram, hanya dapat melihat Wang Ling mengisi bola hitam dengan energi spiritual iblis secara gila-gilaan. Laoyan menggeretakkan giginya, melepaskan tangan kanannya di dadanya. Hantu surgawi yang akan melahap fragmen jiwa utama segera mengeluarkan raungan kemarahan. Asap hitam keluar darinya dan meluncur memasuki bola hitam. Laoyan berkata, "Wang Ling, terimalah kematianmu." Wang Ling segera menerima tekanan berat dari bola karena energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya tidak dapat mengimbangi kekuatan lawan. Tiba-tiba bola hitam memancarkan petir kesengsaraan surgawi yang legendaris. Seluruh tubuh Wang Ling akan runtuh dan darah dan dagingnya akan tersebar di mana-mana. Bahkan jiwa asalnya akan sepenuhnya tercerai-berai. Jadi tidak akan mungkin dia kembali ke siklus reinkarnasi jika ini terus berlangsung. Laoyan mengungkapkan ekspresi ganas dan ejekan melihat keadaan menyedihkan Wang Ling.
Jatuh dalam situasi kritis ini, Wang Lin dengan sekuat tenaga mengeluarkan kereta pembunuh dewa dan binatang jiwa muncul dengan ganas. Di bawah perintah Wang Lin, binatang jiwa bergerak seperti kilat menuju Laoyan. Menghadapi situasi hidup dan mati ini, jiwa asal Laoyan keluar dari tubuhnya dan lari terbirit-birit, sementara tubuhnya jatuh dari langit. Akibatnya bola hitam meluncur menuju tubuh tak bernyawa Laoyan dan menghantamnya. Ledakan gemuruh terjadi dari bola petir yang mengandung kesengsaraan surgawi. Tubuh Laoyan hancur seketika. Binatang jiwa hendak mengejar jiwa asal Laoyan, tetapi dibatasi oleh rantai kereta. Segera setelah itu Wang Lin membawanya mengejar, tetapi karena Wang Lin bergerak begitu lambat, binatang jiwa melemparkan tubuh Wang Lin ke punggungnya dan dengan cepat mengejar. Jiwa asal Laoyan mengungkapkan ekspresi kebencian yang dalam terhadap Wang Lin. Dia bersumpah akan membalas dendam setelah mendapatkan tubuh baru. Tetapi dia dipenuhi ketakutan saat menoleh ke belakang, menemukan Wang Lin dan binatang jiwa mengejar dengan kecepatan menakutkan. Dia ingin berbelok arah, tetapi segera membeku ketika binatang jiwa mengeluarkan hembusan nafas dari mulutnya. Jika binatang jiwa ini memakan jiwa asal Laoyan, dia akan menjadi sangat kuat, tidak akan lagi tersegel oleh kereta dan akan bebas berkeliaran. Namun ketika binatang jiwa hendak melahapnya, Wang Lin dengan cepat mengayunkan cambuk laser jiwa, melingkari jiwa asal Laoyan dan dilemparkan ke dalam bendera jiwa. Binatang jiwa tiba-tiba marah saat menoleh ke arah Wang Lin dan hendak memangsanya. Tetapi Wang Lin mengeluarkan satu kata mengerikan dan binatang jiwa hanya bisa meraung marah kembali ke kereta pembunuh dewa. Setelah itu Wang Lin mengeluarkan giok surgawi dan diserap untuk memulihkan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya. Kemudian Wang Lin mengeluarkan jiwa asal Laoyan dari bendera jiwa. Dan di waktu yang sama, energi spiritual surgawi membentuk batasan di jiwa asalnya untuk mengantisipasi jika jiwa asalnya ingin meledakkan diri. Laoyan menyadari batasan ini, jadi dia hanya dapat menatap ganas Wang Lin. Dia berkata tanpa harta binatang jiwa dan fragmen jiwa yang memikat hantu surgawinya. Wang Lin bukan tandingannya dan akan mati. Di bawah ejekan ini, Wang Lin tidak menanggapinya dan bertanya apa itu kristal roh iblis. Tetapi Laoyan menjawab bahwa dirinya dari sekte hantu surgawi dan mengancam bahwa gurunya akan mencari Wang Lin dan membunuhnya jika membunuh Laoyan. Bahkan Tian Yunzi menganggapnya sebagai rekan. Tetapi Wang Lin tidak ingin berbicara omong kosong. Dia langsung mengepalkan tangannya dan melepaskan pencarian jiwa. Jiwa asal Laoyan langsung menjerit dipenuhi kesengsaraan sampai jiwa asalnya agak kabur. Setelah mendapatkan informasi dari pikirannya, Wang Lin melemparkannya ke dalam bendera jiwa. Dari informasi yang didapat, metode sekte hantu surgawi ini menarik dan ada beberapa mantra pembatasan iblis dalam ingatan Laoyan yang bisa dicobanya. Hal yang lebih penting adalah negeri roh iblis terbagi menjadi 9 negara dan memiliki roh iblis kuno yang tersegel di dalamnya. Roh iblis kuno adalah harta langka, terbentuk secara alami dari langit dan bumi dan memiliki kemampuan yang kuat. Setelah seseorang kultivator bergabung dengannya, kultivasi mereka meningkat pesat dan mereka memiliki kesempatan untuk belajar mantra yang kuat, bahkan memasuki kondisi yang disebut the beginning of the soul. Memasuki kondisi ini sangat misterius dan kecepatan seseorang dapat memahami surga mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hal yang membuat kultivator gila memasuki tahap ini dapat membuat mantra surgawinya sendiri berdasarkan domainnya. Untuk mendapatkan roh iblis kuno sangat sulit karena kesempatan kultivator mendapatkannya sangat rendah. Selama ratusan tahun, hanya 10 orang yang mendapatkan roh iblis kuno.
Cara mendapatkannya adalah dengan mencapai prestasi. Roh iblis kuno tidak dikendalikan oleh siapapun, berevolusi setiap 100 tahun sekali. Peringkat roh iblis kuno setiap negara berbeda. Misalnya iblis kuno negara iblis langit ini, itu baru saja lahir 100 tahun lalu dan memiliki peringkat terendah. Hanya mereka yang telah membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemilik. Hanya orang asing yang memiliki hak untuk bergabung dengan mereka. Energi spiritual iblis adalah kunci untuk menyatu dengan roh iblis kuno. Oleh karena itu setiap 5.000 tahun sekali, orang asing seperti Wang Li melakukan pertumpahan darah untuk menyerap semua energi spiritual iblis yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Dengan membunuh orang lain ini, Wang Li dapat mengurangi kompetitornya. Alasan mengapa Laoyan tahu semua ini karena puluhan ribu tahun yang lalu, seorang anggota sekte hantu surgawi berhasil keluar hidup-hidup dan merekam semua momen 500 tahunnya di negeri roh iblis. Dengan pengetahuan ini dan bimbingan leluhurnya, Laoyan berhasil melewati berbagai hal dan pergi ke kota iblis kuno, lalu mendapatkan lencana masuk Jenderal Iblis sayap kiri dan memiliki pasukan iblis. Tetapi syaratnya dia harus mendapatkan 3 peringkat energi spiritual iblis untuk masuk. Sebelum kematiannya, Laoyan telah mendapatkan 2 peringkat. Sayangnya dia hanya mendatangkan keuntungan besar bagi Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan sebuah kristal. Itu mengandung 2 tingkat energi spiritual iblis dan ditambah kristal roh iblis yang Wang Ling telah serap menjadi 3 tingkat. Kemudian Wang Ling terbang ke suatu dataran, mendapati jiwa Qingling dan fragmen jiwa utama berada dan mengantongi mereka kembali. Mata Wang Ling kemudian terfokus pada retakan hitam di tanah dan mendarat. Dia menyadari hantu surgawi yang telah mengkhianati Laoyan bersembunyi di sana. Wang Ling melambaikan tangannya. 2 helai gas abu-abu memasuki celah. Hantu surgawi segera melompat keluar untuk menghindari gas abu-abu. Tetapi dengan cepat dikejar dan dikelilingi oleh gas abu-abu, lalu melahap kekuatan hidupnya. Hantu surgawi meraung marah saat menerjang menuju Wang Ling tanpa memperdulikan kondisinya. Wang Ling mengeluarkan cambuk laser jiwa, mengirimkan berbagai macam cambukan. Hal ini menyebabkan hantu surgawi menjerit kesakitan dan akhirnya berbalik untuk melarikan diri. Wang Ling tidak akan membiarkannya kabur karena ini adalah momen terlemahnya. Dia melemparkan cambuk laser jiwa dan seperti naga ganas melesat menuju hantu surgawi. Hantu surgawi segera memuntahkan api hijau yang merupakan serangan terkuatnya. Api hijau dengan cepat mengelilingi cambuk laser jiwa untuk menghancurkannya. Dampaknya juga, jiwa asal Wang Ling berasa akan terbakar dan buru-buru menarik diri. Tiba-tiba sinar cahaya keemasan terpancar dari cambuk dan memadamkan api hijau, bahkan menyebabkan hantu surgawi menjerit dan tubuhnya hampir transparan. Di saat itu, Wang Ling segera beraksi mengambil hantu surgawi dan dilemparkan ke bendera, sehingga terselamatkan. Kemudian Wang Ling kembali ke desa di lembah. Ouyang Hua dengan bahagia menyambut kedatangannya karena telah berhasil membunuh musuhnya. Wang Ling berkata akan melakukan pelatihan tertutup di kedalaman gua lembah dan siapapun dilarang masuk. Siapapun yang melanggar akan dihukum. Di kedalaman lembah, Wang Ling membuat rencana untuk tinggal di tanah roh iblis. Dia harus memiliki pijakan, kekuatan, dan eksploitasi militer. Dia harus pergi ke kota iblis kuno, tetapi dia berubah pikiran dan memilih tetap tinggal di sini. Selama periode waktu tertentu, dia akan melatih penduduk di lembah mengenai mantra, membangun kembali sekte pemurnian jiwa dan menjadikan mereka kekuatan terbesarnya. Indra ilahi Wang Ling menyebar ke seluruh lembah, melihat para penduduk memiliki bakat yang bagus melebihi dirinya untuk berkultivasi. Wang Ling kemudian memanggil Ouyang Hua dengan pesan suara.